sudah dibuka oleh Bapak Menteri Sosial kita. Nah, teman-teman semua perlu saudara ketahui bahwa di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional 3 Yogyakarta harus ditargetkan untuk tahun ini menyelesaikan pelatihan sebanyak 2.201 SDM PKH yang harus kita latih. Nah, untuk batch 3 ini, dan kemarin batch 2 juga demikian, secara istimewa, kelas ini Enggak, belum juga masa besok. hadir di kelas Korwil, Korkap, maupun Korkot. Ya, nah tentunya di samping juga teman-teman para SDM PKH. Nah, baik teman-teman semua, para peserta dari DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan NTB, selamat datang dan selamat bergabung di pelatihan ini. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, teman-teman mungkin juga sudah tahu pergerakan organisasi di kementerian kita. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa informasi untuk BPPPKS Yogyakarta, walaupun teman-teman sebagian sudah mengetahui, namun ada baiknya kami perlu sampaikan informasi bahwa sesuai dengan SOTK, BPPPKS ini secara struktural hanya terdiri dari kepala dan kabak tata usaha. Selebihnya adalah jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum. Nah, untuk menunjang kegiatan, maka sesuai dengan arahan Menteri dan juga apa yang disampaikan kebijakan Jakarta, bahwa semua harus melalui kelompok kerja atau Pokja. Di BPPKS Yogyakarta ada 4 kelompok kerja di samping 2 pejabat struktural tadi. Yang pertama adalah Pokja, dokumen administrasi atau dokumen. Ini ranahnya di bagian tata usaha. Kemudian Pokja yang kedua adalah Kediklatan, yang kebetulan saya diserahi tugas untuk tanggung jawab itu, meliputi untuk pelaksanaan semua kediklatan, baik ASN maupun non-ASN, baik masyarakat maupun para PNS itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah Pokja akreditasi. Sebagian kemarin teman-teman sudah di lapangan dan sudah melaksanakan tugasnya. Dan yang terakhir adalah Pokja sertifikasi. Nah, teman-teman, selanjutnya juga kami informasikan bahwa di BPPPKS Yogyakarta ini, ya, untuk sekarang ini sudah merampungkan target sasaran dari 2.201 ini sampai batch ketiga ini sudah mencapai 1.436. Ya, saya ulangi 1.436. Nah, dengan demikian maka kami berharap untuk batch 3 ini tentunya kami selaku Pokja Kediklatan berharap bahwa pelaksanaan ini betul-betul diikuti sesuai dengan aturan dan pedoman-pedoman yang sudah teman-teman download ataupun sudah teman-teman baca. Nah, kemudian daripada itu tentunya di masing-masing kelas angkatan ini nanti secara apa ya pengorganisasiannya, masing-masing kelas akan diampu yang namanya Master of Trainer, ya itu satu itu dari WI dan akan didampingi oleh teman-teman admin. Ya, jadi ada 12 MOT dan ada 12 admin. Nah, kemudian untuk kelengkapannya tentunya nanti secara teknis mengenai apa ya pengoperasionalan aplikasi LMS ini nanti secara khusus akan dijelaskan oleh Mas Haji. Nah, kemudian saya perlu menyampaikan hal-hal garis besar mengenai peraturan di dalam pelaksanaan daring ini. Yang pertama adalah teman-teman wajib hukumnya untuk mengikuti setiap tahapan, baik itu asinkronus yang berlangsung selama 4 hari dan nanti bisa sinkronus. Di dalam asinkronus ini, teman-teman juga harus menyelesaikan penugasan yang ada di dalam menu LMS.
Di samping pretest, kuis-kuis juga teman-teman harus dilalui supaya langkah ke menu-menu berikutnya. Dan kemudian di sana ada tugas mengupload sesuai dengan modul-modul penugasannya. Yang pertama adalah upload tugas mengenai modul 5 tentang assessment. Kemudian modul 6 tentang platform digital. Teman-teman disarankan diperintahkan oleh Menteri Sosial melalui TTM-nya paling tidak memiliki 5 jenis media sosial. Kemudian kewajiban yang berikut adalah like, share, and comment. Khususnya yang wajib adalah akun-akun Kementerian Sosial. Bisa juga ke Pak Menteri Sosial dan Wamen. Lebih utamanya beliau aktif itu di Instagram dan juga TikTok. Silakan teman-teman nanti mengakses ke sana. Kemudian dilanjutkan penugasan ketiga yaitu di modul 7 terkait dengan asesmen ulang. Ya, itu bagian kelanjutan dari modul 5. Kemudian yang terakhir adalah teman-teman wajib hukumnya mengupload penugasan rencana kerja dan tindak lanjut. Ya, nah tentunya di dalam pedoman itu sudah diarahkan bahwa untuk asesmen lanjutan itu diprioritaskan atau diutamakan bagi KPM teman-teman yang potensial graduasi. Nah, untuk yang selanjutnya tentunya yang terakhir, teman-teman harus mentaati terkait dengan timeline atau batas waktu. Ya, kemarin kalau tidak salah diinformasikan oleh teman-teman admin, hari kedua sinkronus. Ini kami undurkan nih. Sebenarnya begitu batas akhir asinkronus semua-semua sudah terkumpul atau sudah mengupload tugas. Namun kami melonggarkan waktu 2 hari untuk teman-teman batas upload seluruh penugasan modul 5, 6, 7, dan 8. Perlu kami sampaikan bahwa penugasan sebaiknya melalui link Google Drive yang gampang diakses maupun Google Spreadsheet silakan. Tetapi ingat, tolong dilihat statusnya. Karena pengalaman-pengalaman angkatan sebelumnya itu banyak tidak bisa kami buka ketika kami mengadakan penilaian. Karena apa? Statusnya privat. Nah, kalau privat ini yang bisa membuka hanya yang mengupload sendiri. Kami para MOT tidak bisa menilai. Nah, ini juga nanti akan menghambat penilaian dan hasil rekap secara keseluruhan. Ya, mohon ini untuk diperhatikan. Jadi dicek dulu statusnya, jangan sampai teman-teman bisa membuka, kami para MOT tidak bisa membuka. Dan perlu kami sampaikan bahwa batas lulus di dalam pelatihan daring ini adalah 75. Ya. Usahakan nilai Anda secara keseluruhan karena terkompilasi nanti penilaian itu mulai dari pretest, pengerjaan kuis, dan post-test, dan aktivitas. Aktivitas itu nanti di saat sinkronus, ya mungkin teman-teman ketika berdiskusi, menyampaikan pendapat, atau mungkin bertanya atau apa, disitulah ajang penambahan bagi teman-teman untuk meningkatkan rating nilai agar di dalam kompilasi terakhir nanti bisa mencapai angka 75 ke atas. Ya. Nah, ini tolong teman-teman nanti bisa diperhatikan dan perlu kami tegaskan sesuai dengan arahan tim teknis menteri bahwa pembelajaran ini kami para MT atau para WI ini sudah diwanti-wanti. Kita para WI ini tidak apa ya istilahnya berperan seperti guru atau dosen yang seperti menginformasikan atau secara letterlek menyampaikan materi-materi itu tidak. Ya, kami sadar bahwa teman-teman sobat sosial ini di pengalaman lapangan sudah luar biasa, sudah mendownload modul-modul dan juga sudah mencermati. Jadi kami nanti hanya berperan sebagai fasilitasi atau fasilitator yang di dalam proses pembelajaran itu bisa berkembang dengan baik, tentunya dengan berbagai variasi metode. Ya. Bisa nanti brainstorming, tanya jawab, tugasan, atau mungkin juga
akan lebih ke testimoni selama teman-teman ini menjalankan tugas ya. Ada yang kohor ini sudah senior-senior gitu ya, apalagi Korwel, Korkap, Korkot ini yang berada di kelas ini tentunya ini akan sangat memperkaya dan pembelajaran bisa dua atau tiga arah ya, bisa antara peserta dengan kami fasilitator atau di antara para peserta karena apapun pembelajaran ini adalah sifatnya terbuka dan kami berharap teman-teman juga aktif di dalam proses pembelajaran itu. Nah, itu saja kurang lebih yang bisa kami sampaikan di dalam arahan teknis ini. Namun sebelum saya mengakhiri dan nanti akan disambung oleh Mas Aji, ya, uh, saya punya kata-kata mutiara pantun, gitu ya. Coba, ini mungkin bisa kita resapi bersama. Burung dara, burung garuda, hinggap bersama Cakep. di pohon cendana. Ya kan? Cakep. Saya ulangi lagi. Burung dara, burung garuda, hinggap Cakep. bersama Cakep. Cakep. Oke, oke. Ulang, ulang, ulang. Ayo kita belajar bersama. Cakep. Tolong yang bocor ya, tolong yang bocor di mute. Siap. Tolong di mute dulu. Oke, saya ulangi karena tidak fokus. Burung dara, burung garuda, hinggap bersama di pohon cemara. Ayo kita belajar bersama dengan harapan ilmu kita bermanfaat untuk kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan Mantap. selamat belajar. Ya, mantap, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Susmito. Apa belangkonannya? Pak Siang, Ketua Pak Tim Minto. Seketik 8. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya adalah bedah LMS yang akan disampaikan oleh Mas Aji. Monggo Mas Aji. Akunnya enggak boleh. Terima kasih Bu Tri. Suara saya terdengar Bu? Halo, cek. Terdengar Mas Haji. Jelas Mas Aji, jelas. Terdengar, Le. Ya, baik. Jelas. Terima kasih Bu Trimiati atas kesempatannya. Bapak Ibu peserta Diklat SDMPK tahun 2025 kelas 3, perkenalkan saya Aji yang nanti akan menjadi admin di angkatan 05. Kali ini saya akan mencoba sedikit menjelaskan mengenai teknis penggunaan LMS yang akan Bapak Ibu gunakan nanti selama menjalani diklat. Ya, jadi mungkin tadi malam Bapak Ibu sudah di-share oleh admin tiap angkatan untuk alamat LMS-nya yaitu di elearning.kemsos.go.id. Oke, coba saya share. Ya, jadi ini ya, untuk tampilan di halaman depannya elearning.kemensos.go.id. Nah, nanti akan muncul halaman seperti ini, Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan ke pojok kanan atas. Di sini ada tombol login. Nah, nanti silakan diklik untuk tombol loginnya. Izin Mas Aji, suaranya terlalu kecil. Oh ya, oke, sebentar. Oke, cek. Sudah jelas suara saya? Nah, ini Nah, sekarang sudah bagus Mas Aji. Belum, masih kecil. Halo? Masih kecil? jelas, sudah itu. Sudah jelas. Sudah jelas Mas Aji. Sudah jelas ya. Oke. Saya lanjutkan. Tadi ketika sudah masuk ke website elearning.kemensos.go.id, silakan tadi klik di pojok kanan atas. Ini ada tombol login. Silahkan diklik tombol login. Nah, untuk halaman ini silahkan Bapak Ibu untuk memasukkan username dan juga passwordnya. Nah, untuk username dan password
Username itu Bapak Ibu masukkan email Bapak Ibu yang ketika Bapak Ibu mendaftarkan akun. Jadi gunakan email itu tidak ada huruf besar, jadi semua pakai huruf kecil. Kemudian passwordnya adalah pkh@2025. Untuk huruf P-nya P besar ya, jadi pkh@2025. Jadi ini saya ulang. Ini saya masuk pakai akun saya sendiri ya. Nah, nanti biasanya di sini untuk captchanya biasanya akan muncul gambar-gambar kotak-kotak. Nah, itu nanti silahkan diklik-klik supaya bisa masuk ke halaman berikutnya ya, teman-teman. Itu namanya captcha. Nah, di sini kebetulan tidak muncul, jadi saya lanjut aja. Klik login ya. Bungana. Mari mari mau Oke. dikumpul. Jadi setelah masuk ke dashboard, Hah? ini namanya dashboard ya, teman-teman. Di sini ada salam-salam, jumpa lagi. Nah, nanti di sini akan muncul nama Bapak Ibu. Misalkan Sugihartono. Jumpa lagi Sugihartono, gitu ya. Ayo. Nah, di sini kemudian di bawahnya ada course atau kursus. Ini Bapak Ibu nanti cari yang pelatihan SDMPKH Batch 3 BPPPKS Yogyakarta. Nah, silahkan diklik. Terus bisa diulang dari awal sedikit. Diulang dari awal yang halaman e-learning.kemesos yang login. Gimana, Mbak? Enggak, yang tadi agak atas dikit. Oh ya. Enggak dari awal. Terus mau lihat menu atas dashboardnya. Iya. Ya, di sini ya, ini dashboardnya seperti ini. Kemudian di bawahnya ini ada kursus-kursus. Kalau di tempat Bapak Ibu mungkin yang keluar cuma satu. Jadi cuma pelatihan SDMPKH Batch 3 aja. Ini silahkan diklik. Nah, kemudian ini adalah halaman kursus dari pelatihan SDMPKH Batch 3. Seperti ini kurang lebih tampilannya. Nah, apa yang Bapak Ibu lakukan setelah ini? Nah, di sini ada di sebelah kiri ini adalah sesi-sesi yang harus Bapak Ibu lalui. Kelihatannya banyak, tapi nanti kalau sudah dijalani terlihat sedikit. Nah, jadi ini bisa ditutup. Ada tombol silang. Nah, ini biar kelihatan lebih luas gambarnya, tampilannya. Kalau mau memunculkan lagi, silahkan diklik lagi, buka indeks. Kemudian ini juga bisa ganti bahasa ya tampilannya. Kalau Bapak Ibu bingung, kalau ini saya pakai bahasa Indonesia aja karena saya nggak terlalu pintar bahasa Inggris, jadi pakai bahasa Indonesia. Itu juga Bapak Ibu bisa ganti nanti. Nah, untuk di tahap awal ini Bapak Ibu nanti bisa buka menu pembukaan. Kemudian di sini ada jadwal pelatihan. Nah, dari tiap sesi ini Bapak Ibu harus mengakses tiap-tiap sesi ini supaya bisa melanjutkan ke sesi berikutnya. Nah, di sini setelah jadwal akan ada folder pedoman pelatihan. Ini nanti silahkan diklik. Di sini akan muncul pedoman pelatihannya. Nah, ini bisa Bapak Ibu unduh dengan klik unduh folder ini atau klik di filenya di sini. Kalau sudah, nanti silakan bisa kembali ke pedoman ke halaman awal.
Kemudian lanjut ke pengarahan teknis. Nah, ini walaupun Bapak Ibu saat Suaranya ini double, sudah Mas. mengakses ke Zoom, nah ini silakan tetap diklik supaya bisa lanjut ya. Kemudian ini ada folder pengarahan teknis pelatihan SDM PKH. Nah, ini silakan di-download juga. Kemudian ada panduan, sama juga di-download. Nah, kemudian setelah eh, pengarahan teknis ini, nanti silakan Bapak Ibu mengerjakan pretest. Nah, ini untuk pengerjaan pretestnya nanti hanya akan diberi kesempatan satu kali mengerjakan. Dikerjakan sebisanya. Nanti untuk nilainya tidak perlu difikirkan ya nilainya nanti yang penting dikerjakan dulu saja. Nah, ini untuk pengerjaannya ini saya beri contoh. Ini saya ini saya jawab asal-asalnya aja ya. Oh, tapi ada 50 soal. Nanti pokoknya setelah selesai mengerjakan ini nanti akan ada tombol submit. Nah, itu Bapak Ibu silahkan klik submit supaya eh, pretestnya bisa terkumpul gitu ya. Mungkin saya lanjutkan. Nah, setelah selesai pretest, baru Bapak Ibu bisa lanjut ke modul 1, kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan PKH. Nah, ini sama, ada materi, ini bisa di-download. Kemudian untuk melanjutkan ke kuis, nanti Bapak Ibu harus mendownload materi kebijakan ini. Nah, untuk soal kuisnya, ini ada 5 soal kalau tidak salah. Oh ya, ada 5 soal. Ini coba saya jawab asalnya ya. Saya jawab A semua. Untuk pretestnya hampir sama. Ini cara pengerjaannya seperti ini. Nah, selesaikan. Nah, nanti di pretest juga sama seperti ini. Setelah selesai mengerjakan, Suaranya double, Mas Haji. pilih kirim semua dan selesai. Ya, ini suara saya double mungkin karena ada teman yang lain yang speakernya nyala ya. Nah, ini Mbak Novilia dari Ya, Probolinggo ini mic-nya nyala, tolong dimatikan dulu ya. Nah, oh, nggak bisa dimatikan. gitu nggih. Nah, ini setelah soalnya selesai dikerjakan, pilih yang kirim semua dan selesai. Dan klik. Nah, ini tandanya teman-teman sudah selesai mengerjakan. Nah, ini nilainya 40. Nah, moga-moga nanti teman-teman mengerjakannya lebih bagus lagi hasilnya, nggih. Oke, setelah kuis selesai dikerjakan, nanti bisa lanjut ke modul 2 citra diri. Nah, untuk selanjutnya seperti itu, nanti sampai ke modul 8. Untuk jadwalnya, jadi untuk hari ini teman-teman nanti mengerjakan sampai ke modul 1. Kemudian untuk besok jadwalnya adalah modul 2, 3, dan 4. Kemudian hari Rabu jadwalnya modul 5 dan 6. Dan hari Kamis nanti jadwalnya adalah modul 7 dan 8. Kemudian untuk penugasan, ini dimulai dari modul 5, nanti ada penugasan. Saya akan coba contohkan untuk upload tugasnya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Minto bahwa tugas-tugas yang diupload ini nanti adalah berbentuk link dari Google Drive. Nah, ini setelah masuk ke sesi upload tugas, silakan klik kirimkan pengajuan. Nah, tampilannya seperti ini.
Nah, bagaimana cara menyematkan link Google Drive-nya? Oke, saya akan coba. Nah, misalkan ini saya punya Google Drive ya. Ini saya ambil linknya. Nah, ini biasanya sebagai pelihat saja. Nanti untuk tata cara pembuatan Google Drive-nya akan kami kirimkan video dari YouTube. Nah, ini salin. Nah, kita kembali ke sini lagi. Nah, di sini ada tombol rantai ya. Tombol rantai, tulisannya tautan, silahkan diklik. Nah, untuk teks yang akan ditampilkan ini sesuaikan saja dengan nama modulnya, misalkan eh, tugas modul 5, modul 5 atas nama itu Herman. Oke, kemudian di bagian URL ini silahkan diklik kanan, kemudian paste. Nah, kemudian untuk buka di jendela baru ini silahkan dicentang. Oke, setelah selesai silahkan klik buat tautan. Nah, nah, di sini akan muncul tulisan berwarna hijau. Ini tandanya sudah ada link yang disematkan. Kemudian setelah selesai silahkan klik simpan perubahan. Nah, cara ceknya kita masuk lagi ke modul 5, upload tugas. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat statusnya, status pengajuan tugas. Di sini sudah terkirim ya, terkirim dan siap dinilai. Status penilaiannya belum dinilai. Nah, ini untuk penilaiannya nanti menunggu dari MOT untuk menilai seperti itu, oke? Oke, begitu juga dengan modul 6, 7, dan 8. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti ketika sudah masuk tahap sinkronus, nanti untuk sesi yang sinkronus ini ya nanti akan aktif juga seperti itu. Oke, nanti untuk selengkapnya nanti akan kami bagikan video cara upload tugasnya melalui WA ya teman-teman. Mungkin kurang lebih seperti itu gambaran dari LMS. Apabila ada yang mau ditanyakan, nanti bisa ditanyakan melalui admin kelas masing-masing. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Trimiati. Terima Terima kasih, kasih Bu. Mas Haji. Ya, matur nuwun Mas Haji sudah memberikan pencerahan bagaimana menggunakan LMS serta bagaimana mengupload penugasan. Seandainya ada 3 orang penanya, apakah diperbolehkan Mas Haji? Monggo, Ibu. Baik. Saya buka untuk 3 orang penanya. Mbak Ninda Bu, dari Situbondo, satu. yang mau bertanya, Ya, Mas Muhtadin dari Bima, dua. boleh juga saya bertanya? Mana nggih? Sebentar. Mas Hernawan, siapa? Satu Oke, lagi. betul. Pak Hernawan dari Purbalingga. Baik. Monggo Mbak Ninda dari Situbondo, Jawa Timur. Persilahkan. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, tadi eh, Mas Aji sudah jelaskan. Ini kalau yang saya lihat, saya sudah nyoba untuk buka LMS-nya dan ada tanda apa gembok gitu ya Mas, ada tanda gembok. Ini sepertinya benar apa salah? Tolong di dikoreksi kalau saya salah. Ini harus menyelesaikan per modul. Jadi 1, 2, 3 seperti itu. Kalau sudah baru modul, misal modul 1 sudah selesai, baru modul 2 bisa dibuka. Modul selesai modul 2 baru modul 3 seperti itu. Ini nggak bisa lompat ke yang platform berarti ya Mas? Ya, untuk penyelesaian
tiap modul memang disesuaikan dengan jadwalnya. Jadi nanti akan di-share juga jadwal untuk pelaksanaan asinkronus ini. Jadi supaya teman-teman itu juga mengerjakannya sesuai jadwal nggih, tidak melompat-lompat. Misalkan menyelesaikan modul satu nanti akan lompat ke modul 6 seperti itu. Jadi tetap sesuai dengan jadwalnya saja. Jadi untuk lanjut ke modul 2 harus menyelesaikan modul satu, lanjut ke modul 3 harus menyelesaikan modul 2 dan seterusnya seperti itu. Ya, Bisa seperti itu. diterima, Mbak Ninda? Nggih, sampun Bu. Matur Oke, suwun. terima kasih jawabannya Mas Haji. Selanjutnya tadi, nah, Mas Muhtadin dari Bima, betul? Ya, Bu. Ya. Ya, silakan. Ini masih langsung saja kayaknya, Bu. Tadi saya mencoba masuk ke dashboard. Eh, Udah di mute, udah ke mute. unmute ya, di mute dulu. Ya, Ya, udah bisa, Bu. udah. Ya. Sedikit konsul saja sih, Bu. Tadi saya mencoba masuk ke dashboard saya gitu. Di sini terteranya non-available kursus, Bu, seperti itu. Jadi tidak seperti tampilan yang ditampilkan pada dashboardnya Mas Aji tadi seperti itu, Bu. Apakah ini belum masuk atau belum di list dalam daftar peserta kursus atau seperti apa gitu. Soalnya blank saja seperti itu, hanya ada pilihan no kursus in progress seperti itu. Mungkin bisa bantu di settingkan atau bisa dibantu seperti itu. Tidak ada pilihan untuk kursus seperti itu Oke. di dashboard. Oke, coba Pak Muhtadin itu loginnya kemarin pakai email yang eh, yang didaftarkan atau bikin akun sendiri. Didaftarkan itu sih, Mas. Nanti mungkin coba eh, minta tolong admin kelasnya untuk mengecek emailnya ya. Mengecek Ya, emailnya dulu. Nanti kalau sudah ada email yang diberikan oleh admin kelas, nanti silakan coba untuk login kembali seperti itu. Coba siap. emailnya sama atau tidak. Itu saja sih, hanya Ya. Nah, sebatas konsul mengenai dashboard saja. Terima kasih. Terima kasih. Nanti dibantu oleh admin di kelas, Pak Muhtadin ya. Selanjutnya penanya yang ketiga dari Purbalingga tadi, Oh, terima kasih. Pak Singkat. Hernawan. Ya, terima kasih Putri. Ini kaitannya dengan apa? Mekanisme mengerjakan tes. Seandainya ada kasus kayak gini, apakah ini kalau saya perhatikan kan berarti live record, hasilnya live record gitu ya. Seandainya dalam mengerjakan baru selesai 10 soal atau apa, terus tiba-tiba koneksi internetnya bermasalah kayak tadi saya mengalami kayak gitu ya. Terus seandainya nanti pas pretest ataupun post test, apakah jawabannya sudah terinput melalui browser sebelumnya, terus tiba-tiba kita disconnected dan tidak ada koneksi internet, itu kira-kira apa kita mengulang dari awal atau tiba-tiba kita sudah tidak bisa masuk lagi ke post test atau pretest? Gitu aja sih, Mas. ya, ya. Jadi pertama mungkin untuk mengantisipasi hal tersebut, kami menyarankan cari koneksi yang stabil dulu, nggih, Pak. Cari koneksi yang stabil dulu. Tapi nanti ketika ada eh, kejadian serupa, misalkan tiba-tiba koneksi internetnya putus, nanti mungkin untuk nilainya itu yang sudah dikerjakan itu mungkin akan otomatis terekam. Tapi andaikan itu belum, silakan untuk mencoba mengerjakan ulang. Nanti dicoba dulu bisa atau tidak. Nanti kalau ternyata sudah tidak bisa mengerjakan dan
ada kendala seperti itu nanti mungkin bisa disampaikan ke admin kelas nanti supaya didata terlebih dahulu gitu nggih. Tapi kami harap Bapak Ibu mencari koneksi sinyal yang stabil dulu supaya mengantisipasi kejadian koneksi terputus saat mengerjakan tes. Jadi sangat kami minimalisir kondisi tersebut nih kalau bisa. Ya seperti itu Pak Oke, Hernawan. terima kasih Mas Aji. Ya. Terima kasih Mas Aci. Barangkali apakah untuk nilai prates mungkin ada nilai minimalnya, kemudian untuk nilai-nilai untuk nilai kuis di masing-masing modul misalnya ada minimal nilainya atau bagaimana Mas Aci? Monggo Mas Aci. Oke. Baik, mungkin kalau untuk pretest tidak ada minimal nilai, Bu. Jadi silahkan dikerjakan sebisanya. Karena ini istilahnya pretest ya. Jadi belum bisa dianggap untuk mengukur. Ya, mengukur pengetahuan awal teman-teman. Jadi nilainya tidak harus tinggi seperti itu. Kemudian untuk kuis itu nilai minimalnya adalah 60. Tapi saya rasa teman-teman nilainya pasti bisa tinggi ya karena di tiap modul ini teman-teman pasti sudah sangat berpengalaman. Jadi pasti jawabannya sudah banyak yang paham seperti itu. Ya mungkin seperti itu Bu Putri. Terima kasih Mas Aji. Jadi untuk prates tidak ada nilai minimal, sedangkan untuk kuis minimal 600 maksimal 100 gitu ya. Mas Aji. Terima kasih Mas Aji. Barangkali untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain mungkin nanti bisa ditanyakan langsung ke admin kelas masing-masing ya Bapak dan Ibu. Atau ini masih ada satu lagi Pak Sirojudin dari Lombok Satu Tengah. lagi, Bu. Satu lagi ya Mas Aji ya. Satu lagi. Ya, monggo-monggo Pak Sirojudin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya itu ke Pak Haji, itu nilai total akhir Mana ini? kuis nanti 60 minimal kan. Kalau seumpamanya lah, karena tidak menutup kemungkinan, ada nilai yang di bawah itu, bisa enggak ada remedi atau memang dibiarkan tidak lulus? Karena keberhasilan suatu pelatihan adalah tingkat kelulusan yang tinggi. Terima kasih. Ya, ya baik. Untuk kuis ini, jadi untuk pretest memang kami maksimal hanya satu kali mengerjakan, oke, untuk pretest. Tetapi untuk kuis tidak ada batasan banyaknya mengerjakan. Jadi Bapak Ibu ketika kuisnya merasa nilainya masih kurang, silahkan mengerjakan ulang. Dan itu tidak ada batasan jumlah mengerjakannya, nggih. Jadi itu bebas. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Kalau saya sih yakin Bapak Ibu sekali mengerjakan udah pasti lulus kuisnya. Saya yakin, soalnya soal-soalnya saya rasa itu sudah di luar kepala Bapak Ibu. Diambil dari Seperti modul itu. ya Mas Haji ya. Bisa Betul, Bu. dicek ya. Jadi semua soal sudah ada di modul. Seperti itu. Begitu Pak Zainuddin. Terima kasih, siap. Terima kasih Mas Haji. Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Barangkali bisa mewakili teman-teman pertanyaan-pertanyaan yang sama, nggih. Selanjutnya kita akan melangkah ke tahap berikutnya yaitu perkenalan admin dan fasilitator MOT dari masing-masing angkatan. Monggo Pak Minto. Ya, baik. Terima kasih Bu Trimiati dan Mas Haji. Baik, teman-teman menyambung. Tadi saya ingatkan juga tadi yang disampaikan Mas Haji terkait dengan kuis, itu hanya ada 5 soal. Jadi
Silakan kalau teman-teman masih di bawah 60 boleh mengulang. Dan saya yakin mungkin mengulang 2 atau 3 kali bisa 100. Itu pengalaman yang kami dapat ketika TOT. Hampir semua kuis 100 ya. Karena mudah gitu. Asal sampean memang benar-benar membaca modul. Kalau hanya jawabnya hitung benik gitu, hitung kancing baju A B C D A B C D plek, itu beda gitu ya. Oke, jangan khawatir lah teman-teman, jangan khawatir ya. Yang jelas mudah, kuisnya mudah, sesuai dengan pertanyaan yang dari ini. Oke, seperti di dalam awal tadi, 12 angkatan ini akan dipandu oleh masing-masing Master of Trainer atau MT yang itu memiliki kewenangan untuk menilai, ya, untuk menilai. Walaupun tadi nilai-nilai seperti prates, kuis dan lain itu by system. Jadi teman-teman admin tinggal mendownload. Jadi tambahan dari kami MUT adalah nilai keaktifan dan itu nanti akan dikompilasi dari seluruhnya. Dan yakin dan percayalah teman-teman bisa mencapai 75 ke atas ya, jangan sampai ada yang kurang. Makanya diperhatikan hal-hal yang tadi saya sampaikan, terutama kaitannya dengan upload penugasan by link ya, itu tolong diperhatikan gitu ya. Nah, kemudian untuk post test teman-teman sudah sebelumnya membaca di pretest pasti punya gambaran. Oke, itu aja. Dan untuk selanjutnya nih, kami sampaikan perkenalan begitu ya. Untuk angkatan 1, ya, angkatan 1 ini nanti MOT-nya adalah Ibu Nisma dan adminnya Ibu Ana Sukato. Halo Ibu Nisma, bisa bergabung? Nah, ini kebetulan Ibu Nisma ini juga kayaknya live dari rumah sakit ya, karena ibunya sedang operasi ya. Semoga Ibu Nisma bisa diberi kesembuhan secepatnya dan teman-teman ini nanti yang akan memandu angkatan 1. Silakan Bu Nisma untuk memperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Minto. Waalaikumsalam. Mohon izin saya ikut live di jalan karena memang kebetulan sedang ada insiden gitu, jadi harus ke rumah sakit. Ibu saya ada operasi. Jadi perkenalkan, nama saya Bisma Konita. Saya yang ditugaskan untuk mendampingi teman-teman nanti selama bonus. Nanti kita akan membahas bersama modul-modul yang sudah teman-teman pelajari, kemudian penugasan-penugasannya nanti seperti apa. Tadi sudah dijelaskan secara gamblang oleh Pak Minto dan Mas Haji. Semoga nanti kita bisa melalui masa sinkronus dengan baik dan teman-teman bisa lulus dengan nilai yang terbaik. Terima kasih. Monggo Pak Minto. Iya. Baik, teman-teman yang belum familiar dengan Ibu Nisma ini, khususnya di BPKS, Mbak Nisma ini adalah pindahan dari Balai Besar Banjarmasin. Ya, baru beberapa bulan Mbak Nisma bergabung dengan kita di BPPKS Yogyakarta. Nah, ada 2 selain Mbak Nisma, nanti ada Mas Nurofik di angkatan 9, itu juga baru bergabung dengan BPPKS Yogyakarta belum lama karena banyak para senior kita WI di BPPKS Yogyakarta ini sudah purna. Baik, terima kasih Mbak Nisma. Untuk selanjutnya akan dikawal juga oleh admin kita, Mbak Ana Sukaton. Silakan Mbak Ana, ini kebetulan juga lagi di luar balai, lagi kerja bakti di salah satu. Mbak Ana bisa bergabung? Sakit Pak. Ya, silakan monggo Mbak Ana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, saya Ana. Nanti saya akan mendampingi teman-teman untuk angkatan 1 ya. Saya ditempatkan di sini sesuai domisili saya. Jadi karena angkatan 1 itu asalnya dari Bantul semua, saya ditempatkan sama Pak Minto selaku Kapokja di angkatan 1. Semoga kita bisa bekerja sama nanti ke depannya selama kurang lebih 9 hari ke depan, teman-teman. Semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Ana sudah memperkenalkan diri. Jadi nanti angkatan 1 jika mengalami kesulitan mengenai LMS atau mengenai apapun, monggo ke Ibu Ana, gitu ya. Nah, untuk angkatan 2 kebetulan saya sendiri, ya, saya sendiri. Dan kebetulan di angkatan 2 ini banyak para komandan yang di kelas angkatan 2 ya. Ada Korwil, Korkap, Korkop. Ya, ada Korwil dari
Jatim 34, ada Korwil dari DIY, mungkin sebagian NTB atau Bali ya. Nah, selamat bergabung dan tidak perlu saya perkenalkan karena sebelum-sebelumnya mungkin teman-teman di angkatan 2 ini yang isinya para komandan ini sudah mengenal saya ya. Saya adalah WI yang termasuk di dengkotnya karena kebetulan saya senior di BB PPKS ini dan tentunya kami akan memfasilitasi dengan sepenuh hati ya. Tentunya konsep kita adalah belajar bersama, bukan menggurui. Oke, saya rasa itu saja dan saya didampingi oleh pendamping saya sebagai admin nanti yang akan melayani teman-teman di angkatan 1 itu Mbak Nuraini. Silakan Mbak Nuraini memperkenalkan, perlihatkan pesonamu. Terima Ya, ini kasih. Mbak Nuraini. Ya, terima kasih Pak Minto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuraini. Ini di angkatan 2. Ini para senior semua ini isinya. Ya, terima kasih atas kerjasamanya. Kemarin dimulai dengan kerjasama yang baik. Mudah-mudahan ke depannya semakin lancar pelatihan kita dan bekerja sama dengan semakin baik. Terima kasih untuk Angkatan 2. Selamat mengikuti pelatihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Nuraini. Intinya di angkatan 2, saya pesan karena angkatan 2 ini atau angkatan yang lain yang ada Korwel, Korkap, Korkot ini adalah barometer. Tolong menjadi panutan atau menjadi public figure yang bisa diikuti, terutama oleh teman-teman angkatan lain yang SDM pendamping. Ya, jadi ada beberapa kelas yang Korwel, Korkap, Korkot. Jadi saya nggak muluk-muluk. Kami ingin angkatan yang Korwel, Korkap, Korkot ini menjadi barometer keberhasilan di B3 ini. Ya, dan silakan untuk proses pembelajaran nanti kita mulai dengan suasana yang enjoy. Demikian juga untuk angkatan lain yang SDM PKH. Jadi nikmati dan tidak perlu sepaneng ya. Santai aja, mengalir. Suatu saat itu nanti keberhasilan akan menemukan jalannya. Itu saja. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya di angkatan 3 ini ada Ibu Hermaini. Ya, perlu kami sampaikan Ibu Hermaini ini juga baru bergabung beberapa bulan di Balai Besar ini. Kebetulan Bu Hermaini juga sebelumnya adalah Widya Iswara di Balai Besar Padang. Kemudian pindah ke Jakarta dan kemudian pindah ke Jogja. Silahkan Bu Hermaini. Kalau bisa kebetulan Bu Hermaini ini juga kontrol di CIH ya. Bu Irma ini juga sedang mengalami gangguan kesehatan. Barangkali Bu Irma ini bisa bergabung. Tadi pesan kalau seandainya tidak bisa bergabung, kemungkinan baru menjalani terapi. Ya, Bu Irma ini bisa gabung nggak ini? Oke, mohon dimaklumi ya untuk angkatan 3, Bu Irma ini sedang perawatan untuk sakitnya di JIH dan akan didampingi Ibu Ririn. Silakan Ibu Ririn untuk memperkenalkan adminnya. Bentar ya Pak. Terima kasih Pak Minto. Selamat siang teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Ririn. Saya menjadi admin di Angkatan 3. Nanti dengan teman-teman Angkatan 3 ya, kita sama-sama bersemangat belajar bersama-sama supaya kita lebih berhasil dan mengikuti kegiatan ini lebih sukses. Terima kasih Pak Minto. Ya, terima kasih Bu Ririn sebagai admin Angkatan 3. Dan untuk selanjutnya Angkatan 4 akan difasilitasi atau MOT-nya adalah Bapak Joko Sulistyo. Ini adalah satu widyaswara yang cukup senior dan beliau adalah widyaswara utama. Dan nanti akan didampingi oleh Ibu Tri sebagai adminnya. Silakan Pak Joko. Terima kasih Pak Suminto, Komandan. Ini juga di Angkatan 4 ini juga banyak-banyak komandan jenderal-jenderal. Kita siap memfasilitasi para jenderal-jenderal
Yang penting adalah kerjasamanya kita menghafal diklat ini sampai selesai. Kita punya tugas untuk diklat ini bersama-sama selesai dengan enak walaupun pesertanya itu para jenderal. Terima kasih Pak Suminto. Siap mengawal. Ya, baik. Terima kasih Pak Joko. Silakan Ibu Tri. Ibu Tri dan Pak Joko ini pasangan abadi yang tidak terpisahkan ya. Silakan Bu Tri. Matur suwun Pak Minto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Korwil, Bapak Ibu Korkap, Korkot di Angkatan 4. Mari kita raih kesuksesan bersama. Terima kasih Pak Minto. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Bu Trimiati. Ini untuk eh, apa? Untuk angkatan 4 ya, Putri ya. Sebentar, ini tadi kok menghilang. Bentar, saya harus baca ini dulu. Jangan sampai. Ya, untuk selanjutnya angkatan 5. Ini ada Pak Adi Irwan Sutopo yang nanti adminnya adalah Mas Aji sendiri. Silakan Pak Adi memperkenalkan. Ya, eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kebetulan di batch ketiga ini ditunjuk jadi MOT di angkatan ke-5 bersama dengan Mas Aji. Mas Aji bener ya? Ya. Pesertanya dari sekitar Jogja ya? Bantul dan Gunung Kidul, Pak. Gunung Kidul dan Bantul ya? Iya. Insya Allah teman-teman ikutin aturan main yang ada, kemudian mengerjakan semua tugas, ikuti nanti asinkronus dan sinkronus dengan baik, insya Allah semua akan lulus dengan nilai yang baik lah. Ya, pasti kita juga akan membantu gitu. Ya, itu aja Pak Minto. Ya, terima kasih Mas Pak Adi. Jadi membantu jangan diartikan dibantu ya, dibantu menjawab dan lain-lain itu tidak. Dibantu memudahkan Anda mengerjakan, bukan berarti membantu jawaban dan lain-lain. Tidak ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Adi dan Mas Aji. Untuk angkatan 6 adalah ada Pak Bukori dan Henry ya. Pak Bukori ini MOT-nya dan Mas Henry ini adalah adminnya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Minto atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Ya, ini nama saya Ahmad Bukhari ya, selaku MOT di kelas 6. Ya, jadi nanti teman-teman di kelas 6 juga ada dari Gunung Kidul juga ada, juga dari Jawa Timur. Ini perpaduan ya, DIY dan Jawa Timur kelihatannya. Jadi ya nanti sama ya seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi silakan teman-teman kerjakan tugas-tugasnya gitu ya. Dan juga nanti ya kalau ada yang kebingungan tugas silakan bisa dikomunikasikan di grup ya. Biasanya khususnya di tugas-tugas untuk pemberdayaan sama asesmen ulang ini yang sering selalu menjadi pertanyaan ya teman-teman semuanya. Oke, itu aja dari saya Pak Minto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan Mas Henry. Terima kasih Pak Minto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri, saya Henry Pamawan, nanti yang akan membersamai teman-teman di angkatan 6 G. Nanti pesertanya jumlahnya 41, untuk Kabupaten Gunung Kidul 18, Ponorogo 2, Probolinggo 13, Sampang 8 peserta. Semoga nanti pembelajaran asinkronus dan sinkronusnya berjalan dengan lancar seperti apa yang kita harapkan ya teman-teman G. Untuk angkatan 06 semangat G. Sekian Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bukhari dan Mas Henry. Nah, untuk selanjutnya teman-teman perlu kami sampaikan bahwa pembelajaran ini juga dibantu oleh Widya Iswara dari luar Satker ya. Bagi teman-teman yang Jawa Timur tidak asing lagi,
untuk angkatan 7 ini akan dipandu oleh Ibu Umi Masruro. Ini dulunya WI di Malang, ya. Dan ini Ibu Umi ini akan dibantu oleh admin Mas Irwan. Monggo silakan Bu Umi untuk memperkenalkan terutama yang dari luar Jawa Timur untuk bisa mengenal lebih dekat. Silakan Bu Umi. Terima kasih Pak Minto. Ini adalah BI senior saya dan sekarang sebagai komandan di Pokjaga di Kelatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Masruro. Saya berasal dari Malang, Jawa Timur, dan saya di P3 Angkatan 7 ini ditugaskan untuk memfasilitasi teman-teman sebagai MOT untuk bersama kita nanti sharing. Semoga pembelajaran kita menyenangkan dan teman-teman kalau ada kesulitan terkait nanti di pelaksanaan pembelajaran asinkronus bisa nanti lewat WA di grup Angkatan 7. Dan nanti untuk sinkronus teman-teman bisa nanti saling memberikan pengalamannya di sharing kita di pembelajaran sinkronus. Semoga pembelajaran menyenangkan dan sukses semuanya. Kita siap untuk memfasilitasi teman-teman. Terima kasih Pak Minto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pasti menyenangkan di angkatan 7 Bumi, saya jamin. Pasti menyenangkan. Apalagi MOT-nya ini Amin. Bumi. Amin. Oke, Terima ya. kasih Pak Minto. Baik. Untuk selanjutnya Mas Irwan, tunjukkan pesonamu dan kenalkan dirimu. Halo Mas Irwan. Halo Mas Irwan. Mas Irwan tadi ikut Gotong royong kerja. gotong Oh royong, ya, Pak. mohon maaf, Mas Irwan ini kebetulan tim humas, jadi dia terlibat dan meliput kegiatan kerja bakti di LKS di Jogja. Jadi nanti suatu saat Mas Irwan ini orangnya komunikatif, jadi silakan nanti teman-teman di angkatan 7 ini jika mengalami kesulitan, kalau itu menyangkut LMS bisa ke Mas Irwan, kalau itu PBM atau teknis proses pembelajaran bisa ke Bu Umi. Baik, terima kasih Bu Umi. Untuk selanjutnya angkatan 8 ya. Nanti di sana ada fasilitator Ibu Neni dan akan dibantu admin Mas Jainur. Silakan Bu Neni untuk memperkenalkan. Monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Neni Rohani. Saya juga tidak diperkenalkan mutasi, Pak. Wah, ya tapi kan sebelumnya lama di sini. Baik, saya juga baru bergabung kembali di BBPKS Yogyakarta dari bulan Maret tahun 2025 setelah magang di Sentra Terpadu Kartini Temanggung selama 1 tahun. Alhamdulillah, akhirnya bergabung kembali di BPPK Yogyakarta bersama teman-teman yang lainnya. Saya nanti akan memegang untuk angkatan 8 itu dari Jawa Timur dan Lombok Tengah, yaitu dari Sumeneb, kemudian dari Tuban, kemudian dari apa lagi ya, Tulung Agung, kemudian dari Trenggalek dan Lombok Tengah. Ya. Baik teman-teman, Insya Allah nanti kita diberikan kesehatan, semangat melaksanakan tugas, dan seperti teman-teman yang lain juga silakan teman-teman kerjakan tugas semuanya dengan sebaik-baiknya ya. Nanti kita dan mohon keaktifan teman-teman untuk berpartisipasi di dalam pembelajaran. Mungkin itu saja Pak Minto, terima kasih. Monggo Mas Jainur. Ya, monggo silakan Mas Jainur. Halo Mas Jainur. Halo Mas Jainur monitor. Banjir. Oke, mungkin Mas Jainur juga mengikuti kegiatan kerja bakti dalam rangka Halon ya. Nanti suatu saat untuk angkatan 8 bisa berkomunikasi dengan Mas Jainur. Baik, untuk selanjutnya langsung saja angkatan 9 Mas Nurofik selaku MPT-nya dan Ibu Anis selaku adminnya. Silakan Mas Nurofik untuk memperkenalkan dirinya. Ya. Ya, terima kasih Pak Minto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal
teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Murofik. Tadi sudah diperkenalkan Pak Minta ya, saya baru pindahan juga, kurang lebih 2,5 bulan sebelumnya di Balai Jayapura. Jadi mungkin saya belum kenal dengan teman-teman, nanti kita bisa kenal lebih jauh di grup WA ya. Bila ada kesulitan, teman-teman di angkatan 9 ya Mbak Anis ya, nanti silakan bisa menyampaikan di grup. Nanti kalau memang butuh penjelasan bisa kita sampaikan di grup. Sementara begitu, saya kembalikan. Terima kasih Pak Minto. Ya, monggo silakan Bu Anis. Wah, ini Bu Anis ini admin yang paling gledek ya, artinya selalu respon dengan pertanyaan-pertanyaan peserta. Silakan Bu Aduh, Anis. ngomong aja Pak Minto. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat siang. Responsif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan saya Ani. Saya nanti akan membantu teman-teman di angkatan 9 bersama Pak Nur Rafiq. Gitu ya teman-teman. Terima kasih. Semoga semuanya lancar. Ya, baik. Lanjut. Terima kasih. Nah, ini angkatan 10 Ibu Ririp, ini MOT-nya dan Mas Dea. Apakah Bu Ririp memantau kegiatan ini? Karena Bu Ririp juga kebetulan komandannya tim layanan sekarang yang baru punya gawe untuk kerja bakti. Bu Ririp bisa bergabung dari lokasi? Oke. Bapak Era join, Kak. Ya, baik. Bu Ririp kebetulan juga masih di lokasi. Mas Dea, silakan Mas Dea untuk memperkenalkan diri, admin dari Bu Ririp. Silakan Mas Dea. Ini Pak, sebentar Pak. Bentar, Mas Dia sedang bermake up itu loh, ada ijo-ijonya muka. Wah, kok malah kayak Casper? Dia lagi nyari make, Pak. Make-nya tak delete ponis. Pak. Baik, apakah suara saya terdengar? Bisa dengar. Dengar. Baik, terima kasih Pak Mito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dia Astila Hirawan. Saya admin yang nanti akan mendampingi Bapak Ibu dan teman-teman di angkatan 10. Jika nanti ada pertanyaan terkait pelaksanaan pembelajaran, silakan nanti disampaikan di grup WhatsApp. Semoga pembelajaran ke depan berjalan dengan lancar. Baik, mungkin itu saja Pak, cukup. Saya kembalikan Ya. Pak Minto. Baik, terima kasih Mas Dea. Nanti admin di angkatan 10 bersama Ibu Ririp. Nah, untuk selanjutnya di angkatan 11 ada Ibu Dina. Kebetulan Ibu Dina ini juga tim layanan, kemungkinan kalau bisa bergabung dari lokasi. Bu Dina, monitor. Halo Bu Dina. Maksimal baru bolu loh. Bu Dina. Ada tuh Mbak Dina. Halo Bu Dina. Mbak Dina ada. Kameranya ada. Nah. Iya, Mic-nya silakan dibuka Bu dulu. Dina untuk memperkenalkan yang nanti akan didampingi oleh admin Bu Yunita. Silakan Bu Dina. Mic-nya masih mati. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Dinah Pak Astuti sebagai MOT di angkatan 11 yang akan membantu memfasilitasi teman-teman dalam proses pembelajaran nantinya. Semoga sukses dan semuanya sehat selalu. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Dina, ini lagi suaranya sambil bergoyang-goyang tuh. Nah, karena di dalam mobil menikmati goyangan mobil tuh Mbak Dina. Dari Baik. KS Bakti Sosial Pak Minto sama Bu Riri. Oke, siap. Ya, baik. Untuk selanjutnya admin Bu Yunita, silakan Bu Yunita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan saya Yunita, admin di angkatan 11, batch 3. Salam kenal.
kami akan membersamai Angkatan 11. Semoga kegiatan diklat Bapak Ibu sekalian lancar. Terima kasih. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dina dan Mbak Yunita. Untuk angkatan terakhir, angkatan 12, nah ini kebetulan ada Duo Agus. Nah, Duo Agus yang pertama MOT-nya Pak Agus Wiono dan didampingi oleh adminnya Pak Agus Slamet Priyanto. Silakan Pak Agus Wiono untuk memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih Pak Minto. Tes. Ya, silakan. Suara bisa masuk kan? Bisa, Oh bisa. ya. Baik, Bisa. terima kasih Pak Minto. Teman-teman angkatan 12, perkenalkan nama saya Agus Wiono, eh, yang akan belajar bersama dengan teman-teman nanti kurang lebih 5 hari ke depan. Semoga teman-teman bisa mengikuti prosesnya dengan baik dan dengan keseriusan. Tentunya belajar dengan gembira dan bahagia. Selamat menjalankan, meneruskan perjuangan untuk belajar ini. Salam pendamping sosial. Salam pendamping. Salam komando. Baik, Monggo, terima biasa, kasih. Mas Agus. Siap Mas Agus. Ya. Woi, ketemu lagi ya. Baik, terima kasih Pak Agus Wiono. Ini MOT di angkatan 12 ya. Kemudian silakan Pak Agus Slamet Priyanto. Terima kasih Pak Minto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Agus Slamet Priyanto yang akan menjadi admin di angkatan 12 mendampingi Pak Agus Wiono. Baik teman-teman, nanti kita akan bersama-sama belajar. Nanti kalau ada kesulitan apa-apa bisa dicantumkan di grup WA, nanti akan kita bahas bersama. Mudah-mudahan pembelajaran kita sukses, tidak ada kesulitan apa-apa, dan teman-teman lulus semuanya. Barangkali demikian saja Pak Minto, waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dobla Pak Gus ya. Baik teman-teman, Izin Pak sebelum Minto, Oke, silakan ada Bu monggo. Hermaini Pak. Oh ya, monggo Bu Hermani. Ya, silakan Bu. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ibu Hermaini Siswati, MOT di Angkatan 3. Saya hanya ingin menyamakan persepsi kita aja bahwa keberhasilan dari pelatihan ini tergantung pada kita semuanya. Karena metodenya adalah pendekatan pembelajaran orang dewasa. Yang menjadi narasumbernya adalah fasilitator dan peserta. Sehingga peserta dituntut untuk keaktifannya. Karena apa? Pendidikan formalnya udah mumpuni, pengalamannya juga sudah kaya, sehingga dituntut untuk kita bersama-sama belajar, berdiskusi bersama. Yuk bersama-sama belajar dengan menyenangkan. Demikian Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Hermaini. Semoga segera sehat ya, Bu Her. Ya. Siap, Baik, Pak. ini Bu Ririp masih bisa bergabung. Ini yang angkatan 10, barangkali Bu Ririp sambil perjalanan bisa memperkenalkan diri. Siap, mohon maaf, ini baru ya. bergabung, soalnya di perjalanan baru selesai kita bakti sosialnya. Perkenalkan, nama saya Tul Khairiyah, ya MUT angkatan 10. Ya teman-teman di angkatan 10 dan ya teman-teman peserta semuanya, khususnya bisa lancar dalam melakukan diklat dan bisa lulus dengan nilai tersebut. Terima kasih. Amin. Ya, baik Bu Ririp langsung dari kendaraan bersama Bu Dina tadi menikmati goyangan mobil dia. Baik, terima kasih Bu Ririp. Ya, baik teman-teman semua. Sebelum saya akhiri, beberapa hal yang perlu kami ingatkan juga bahwa di dalam pelatihan ini
juga akan ada ya para fasilitator di luar Widya Suara ya. Di antaranya adalah para tim teknis menteri. Ya, ada nanti di kelas-kelas tertentu akan ada fasilitator yang berasal dari tim teknis menteri. Di samping juga WI di luar Satker seperti Bu Umi, gitu ya. Dan kemudian teman-teman yang perlu kami sampaikan juga bahwa di dalam proses pembelajaran ini kami sudah menggunakan sistem penjadwalan spesialisasi. Jadi contoh seperti saya tidak akan magro atau mengajar dari hari pertama sampai terakhir di angkatan 2 terus itu tidak. Kami nanti akan lukir di kelas-kelas yang lain sesuai dengan jadwal sinkronus. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir nanti bosan ketemu Pak Minto terus, Pak Minto lagi, bukan ya. Nanti akan ada variasi lah ya. Akan ada variasi mungkin dengan Bu Irma ini atau dengan siapapun. Nah, itu akan terjadi perpindahan kelas agar terjadi perbedaan suasana, ya kan? Nah, kalau peserta laki-laki pasti bosen kalau saya terus kan begitu atau sebaliknya. Ya, namun demikian saya percaya bahwa di batch 3 ini semangatnya luar biasa ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Selamat menjalankan pembelajaran asinkronus dan semoga teman-teman semua sukses dan mencapai hasil yang maksimal dan semuanya tidak ada yang tidak lulus. Saya berharap semoga semuanya. Amin. Terima kasih dan saya akhiri arahan ini. Semoga teman-teman Fajar Wonogiri paling semangat itu, Pak. Ya, siapa yang paling semangat nih? Fajar, Pak, Wonogiri. Wah, Paling Pak RT Solo, Pak. Kalau itu korkapnya Wonogiri itu. Ya, Wonogiri semangat berat itu, Pak. Bentar-bentar mengajak ngopi aja itu. Ya, saya tahu. Betul, Sate Gino, Pak, orisinil. Oke, baik ya, teman-teman, sampai jumpa lagi dan selamat berasinkronus. Sampai jumpa di sinkronus. Ya, akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Minto. Bapak Ibu, teman-teman semua, selama 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, teman-teman akan belajar mandiri asinkronus melalui LMS dan di Senin depan di tanggal berapa teman-teman? Senin depan tanggal 9. Bu. 9 ya? Selasa tanggal 10. Oh, Selasa tanggal 10 mulai sinkronus. Cuti bersama. Oh, begitu. Nggih. Berarti Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kita akan melaksanakan sinkronus pembelajaran melalui Zoom bersama Bapak Ibu Widya Iswara, Bapak Ibu fasilitator. Demikian teman-teman, terima kasih atas semangatnya, sehat dan sukses selalu. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bimbingannya Pak Minto. Putri, sehat selalu. Kami siap untuk belajar bersama. Mengalir dan enjoy saja. Pretest kapan bisa dikerjakan ini? Udah bisa kerjakan. Teman-teman untuk pretest sudah bisa dikerjakan. Ada absen hadir ini. Untuk absennya nanti ditunggu di grup WA masing-masing. Siap. Jadi untuk akses ke pretest silahkan mengakses dulu menu-menu sebelumnya dan di sebelah kanan nanti ada tombol tandai selesai, silahkan diklik ya teman-teman. Siap Mas Haji. Ya, Selasa besok ke sentra tuh, Bu. Siap. Menanto Saputra ki lho mikir murah. Besok kan yang sama ses KP itu, Bu. Oke, selamat mengerjakan pretest teman-teman ya. Siap. RT.